membentak. Ya bener sih, kasarnya membentak. Nah, terus kalau membentak kan sama kayak mati ya, kayak biasa ya kasar atau kotor, ya kan. Nah, terus kalau membentak tuh biasanya orang kalau bener-bener kayak sedang marah ya dek, kalian kalau marah pasti membentak toh, kayak membentak orang sih nggak bersalah toh, kalau nggak sadar, ya kan, dengan nggak sadar kayak tiba-tiba membentak orang yang nggak bersalah. Nah sekarang kan itu udah jelasin siapa yang tahu arti dari membentak, tapi lebih rinci kayak pernah nggak kalian dibentak terus jelasin di sini siapa pengertian dari membentak itu 1, 2, 3 nggak jelasin loh dek, dan tak omongin lagi loh. Pengertian dari membentak itu apa? Ya, pengertiannya membentak itu tindakan yang dilakukan seseorang ketika marah atau emosi dengan nada kata yang tinggi dan berat. Ya benar. Ada lagi yuk yang bisa mungkin. Yuk siapa lagi yang bisa mungkin. Nanti sampai satu orang lagi pengertian dari membentak. Udah baik, bagus dari kalian juga. Contohnya kalau membentak gimana? Kalau kamu seorang jadi pelaku terus membentak gimana? Contohnya kayak kamu membentak aku coba gimana kamu? Ya jadi terus. Ya. Aduh senyum toh, kayak membentak. Ya membentak, gak sama senyum toh, coba. Ya jadi apa yang boy, membentak boy, bener gak? Membentak kayak gitu gak? Cuma ekspresinya kayak gitu? Bener apa gak? Gak apa? Kurang. Ya senyum ya wes, kayak siapa yang bisa kasih contohnya lagi ya wes. Gak apa-apa, coba siapa? Ya siapa senang dari gak apa-apa. Tapi jangan gak
gimana? Itu apa? Masih kenapa? Aku kayak gini. Serem. Terus ada lagi belum disebutin pemilihan kata yang apa? Kalau menggunakan itu? Yang menyakitkan. Iya benar yang menyakitkan itu gimana? Maksudnya gimana pemilihan kata yang menyakitkan itu? Kayak bahasanya gimana? Bahasanya kurang pantas. Ya benar. Oke lanjut. Di sini kita akan membahas tentang belum kok. Apa ya? Dampak dari disebutin. Dampak dari menghambat. Saya ulang lah. Dampak dari menghambat. Dampak dari membentak. Ulang J. Satu, dua, tiga. Ayo. Rasa takut yang belum Merasakan percaya diri. merasa apa? Merasa apa sih? Merasa menurunkan percaya diri. Contohnya ya merasa percaya diri. Ya pede. Ya, sip terus. Terus kedua lagi. Dampaknya apa? Kalau kamu jadi korban nih, kamu gimana rasanya? Terus apa lagi? Perasaan gimana lagi? Trauma. Ya, terus apa lagi? Ya, ya. Yuk, siapa lagi yang bisa ngikutin? Yuk, siapa? Dampak dari membentak. Apa? Dampak dari membentak. Yuk, Dek. Sama kayak kita. Ya, tapi bisa dijabarin ya. Kayak Ngomong dulu. Ayo apa tuh? Ya kayak di sini. Penjelasannya itu ya prinsip kan kita nyebutin tok toh. Gue sebutin aja sih kalau satu. Kehilangan rasa khawatir karena aku cemas kalau mau berjalan ke sekolah atau teman-teman yang berbentak. Terus malu karena berbentak. Ya, cukup semuanya paham. Terus siapa di sini yang pernah dibentak? Gak usah cerita tapi kayak cuma saya pernah kak gitu. Apa? Nah, siapa gimana? Di rumah gimana bentaknya? Ya bentak. Terus gimana rasanya kamu? Biasa saja gak pengen ikut balas. Terus kamu diam. Diam saja. Oke. Selain biasa beliau siapa lagi yang pernah ada bentak? Ya bisa. Jojo nulis sampai sini. Ayo sama lagi. Gimana dibentak sama teman kamu? Aku ngatain sama dia Kayak bisa main enggak? Ya, ada lagi enggak yang bisa cerita? Atas. Iya, bisa. Cerita, ya, bisa. Cerita. Iya, cerita. Iya. tadi kan aku Ya, enggak perlu siapa orang tua. Ya, boleh. kan pas waktu itu kan aku lagi di kamar lagi main HP kan di rumah. Nah itu tiba-tiba tuh kayak aku tuh nggak tahu kenapa malah tiba-tiba aja marah kayak katain kata-kata kasar. Seperti Ya kayak kamu tuh ada nama kesamaan itu. pernah kamu Ya. terus nah besok aku bilang ya aku sih orangnya kalau kamu sendiri kok kamu yang dulu. Berarti
udah. Terus gitu kan sebagai anak kan nggak boleh cerita sama orang tua. Iya. Terus guru ngajiku kan kemarin ngaji. Ya aku cerita tuh guru ngajiku, terus guru ngajiku nanya, Itu nggak apa-apa, apa ibu nggak usah dibiarin. ah, terus Biarin dia kan berarti, maksudnya nggak usah di aslinya kan aku nggak punya Pak. Terus itu kan aku di apa di kan dulu kecil kan aku kan mamaku udah meninggal kan sejak aku dilahirin. Nah terus tuh ayahku bawa ke rumahnya ayah, jadi aku jarang masuk. Oh, jadi itu tante. Kalau Tante tuh tante tuh kayak bude, tau nggak? Bude. Tapi itu ya kalau tuh istrinya tuh belok kamu apa tante kamu? Tante loh. Jadi itu tapi dia tuh ikut sama sama ayah. oh dan tapi kok manggilnya ikut diri ya dia? Jadi kayak seperti ini tuh sel yang mamaku itu kan yang laki kan aku. Kan aku nikah lagi. Papa kamu nikah lagi. Nah terus kan dia tuh kan punya anak kan satu cowok, itu kan punya anak dulu. Yang kamu yang kata-katain kamu tuh pakai kamu apa lakinya kamu dia di sebelah. Tapi mamaku juga Katanya mama aku juga. tapi mama tak ada. Allah terus kamu jadi rasa tondok-tondok kan lo. Lah Tondok tapi iya, mama. iya mama. Yo mama. Nggak harus tahu kayak dia yuk ada yang bisa nyimpulin nggak boleh kayak kita bisa cerita oke oh iya kayak pernah gitu loh oke bentar ya Mas sekarang siapa yang bisa ngadepin dari Dek Sela oke Dek Siva Aisyah Dek Siva ini yuk Aisyah iya benar Sela Pas mama mau bentak kan nggak mungkin mama kan nggak apa mau bentak kan tanpa alasan gitu ya, pasti ada alasan bentak. Ya kan alasan kan anak dia tuh sebenarnya nggak suka sama aku. Ya, maksudnya kan kayak ayah tuh nggak suka punya anak, jadi kan lebih ayah tuh yang kemudian anaknya dia. Kan nggak suka. Kenapa Iya. dia punya anak ayah? Nggak tahu. Itu sih. Dari itu aku juga nggak tahu mama nggak pernah bentak. Ya terus ya udah aku dari itu sampai sekarang masih yang nggak sempat sampai sekarang Dek coba aja gara-gara bentak kamu juga sampai aku masih punya tapi nggak boleh ya kamu tapi harus bisa memaafkan loh Dek jangan benar-benar terus ya oke terus sekarang Dek Sela kartunya diangkat satu udah ya kan nah terus nggak mau tanya ya kan kamu punya nggak keinginan buat minta maaf terus keinginan buat nyelesain semuanya terus keinginan buat menjadi yang lebih baik
siapa di Aisyah udah bilang ke kamu juga ya kan. Nah masa kok dari kamu sendiri nggak punya kayak apa keinginan buat minta maaf terus menjadi lebih baik, memang nggak ada. Sebenarnya ya dijelasinnya tuh saya jadi bisa jelasin nggak? Kayak bisa. Dia nggak memaafkan orang yang udah apa buat dia buat kesalahan dia dengan kata-kata yang kasar dan kejam. Dia nggak mau minta apa, dia nggak mau minta maaf ke orangnya. Itu kamu benar-benar ngasih solusi ke dia. Ya, yuk teman-teman kita lanjut ya ke faktor dari pembentak itu apa saja? Yuk Dek, Faktor dari pergaulan. Faktor dari pergaulan. Faktornya dulu, faktor dari pergaulan seperti apa? Aman yang tidak baik. Iya benar. Terus kedua contohnya Kurang kasih sayang. terus seperti Dek silakan ya kan. Terus marah berlebihan seperti kayak itu gimana? Marah berlebihan kayak emosi gitu ya. Ya pelampiasan ke temennya. Oke, ada lagi yang bisa nyebutin. Yuk saat itu. Betul, Pak. Jadi salut. Oh, jadi Isa lagi mau cerita ya, habis ini ya. Terus Perilakunya ya, kalau perilaku yang agresif ya, terus apa lagi? Ya, jadi dengan orang lain yang memiliki dengan orang lain yang memiliki apa? sikap rendah hati. Iya, sikap rendah hati. Ya, biasanya orang iri. Terus apa lagi? Ayo apa? Kekuasaan dan memegang kendali. Itu contohnya gimana? Kayak pengen punya kekuasaan itu gimana? Contohnya gimana? Ini kok cantik ya? Ayo, contohnya gimana kalau kamu yang punya kekuasaan itu gimana? Gimana? Kayak dia soal apa berarti? Siapa? Kalau dia punya kekuasaan dia punya wah gitu. Kan dia kan mengikuti ya apa? Kayak orang itu tuh biar kayak terlihat kekuasaan itu loh, berkuasa gitu loh. Dia
perasaannya kamu, gimana perasaannya kamu, terus perasaannya orang tuamu pas tahu itu, ya kan? Perasaannya kamu gimana? Yang pertama, perasaan orang tua kamu tuh biasa saja digituin, tapi dia tahu nggak? Dia tahu nggak orang tuanya kamu tahu nggak kalau temennya kamu kayak gitu ke orang tuanya kamu? Tahu, tapi juga diapain gitu, nggak kan dibiarin. Terus perasaannya kamu biasa saja, tapi kata dia aku marah juga. Tapi masih sampai sekarang masih gitu, nggak ada cuma minta maaf gitu. Yang dia minta maaf, diulangi lagi. Oke, yuk lanjut siapa lagi? Kamu nanti Safira komen ngasih solusi kok dia. Ya, yuk. Kenapa dia membalas maaf? Maksudnya dibalas dengan kayak ngomong kayak gimana ya, ke orang tua harus di apa kayak dicepuin gitu loh ke orang tua si pelaku tadi. Kan mesti kalau orang tua sama orang tua kan mesti kayak cerita gede kayak seorang nih orang tuanya aku namain ya udah cerita enggak, maksudnya orang tuanya kamu emang nggak negur ke orang tuanya si temennya kamu itu enggak terus apa dek Safira tanya apa lagi dulu ada yang bisa kasih solusi atau tanggapan ke dia nggak? Ke siapa namanya? Dek tadi ya siapa ayo ada yang bisa kasih tanggapan nggak? Masih berapa? Udah ngomong yuk jangan deh masih berapa yuk tunjukin itu nih 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8 udah yang belum yuk saling bertanya. Kamu dan nggak sama orang? Ada. Apa namanya? Kamu apa? Dan kenapa dia bermasalah sih dia kayak yang bermasalah dia
juga bisa. Itu kan ada. Coba aku kapan minta nggak siapa? Lu siapa? Ayo siapa yang benar? Ya, sih. Udah korban jadi korban. Baik di sekolah atau di rumah. Di sekolah. Nah, korban dibenak. Tapi setiap orang pernah nggak sih dia dibenak? Mungkin dia nggak sadar aja. Iya, pernah. Apalagi kalau di rumah kadang orang nggak sengaja dibenak kan, dia capek, ya kan? Pasti dibenak. Itu nggak pernah. Iya, itu soalnya tahu enak juga. Jadi korban sama pelaku. Ya korban, kayak sifat jadi korban. Contohnya gimana bentaknya? Gimana contohnya? Ingin salah, Makanya gimana? Contohnya sedikit aja, sedikit kata aja, spill sedikit. Belajar gimana? Harus belajar gitu dengan benar. Ya oke, sekarang masih siapa namanya? Oke, Dik Samira, sama Dile. Sekarang ini dia bisa mereka berdua. Dik jangan lihat bawah dong, lihat di sini dan itu. Yuk sekarang kalian bertiga, Mbak akan bertanya tentang cara mencegah membentak itu gimana teman-teman semuanya. Ayo, nggak boleh, nanti aja mas nyimpulin. Cara mengatasi atau mencegah membentak itu gimana? Yuk, siapa? Dik. Safira. Orang tua harus menghindari mencegah penggunaan. Ya, terus lagi.
Terus satu toh. Satu toh. Udah lima ke siapa lagi? Ini kita. Siapa teman-teman? Siapa teman-teman? Di sini dibongkar semua loh pertanyaannya loh. Yuk, pertanyaannya. Pertanyaannya. Ya, makasih ya. Siapa? Siapa? Tulis siapa? Terus yang paling best siapa? Saskia. Oke, untuk memberikan siapa? Saskia, pertanyaannya masih. Kamu tambah di dulu. Kamu tambah di dulu. Udah kapan? Bisa berapa gitu? Tapi enam. Ya, terus yang empat tuh belum bisa. Bisa. Cinta. Terus kamu apa? Atlet volley. Oke, terus yang empat enggak. Ini si Opa ya, Opa kasih pertanyaan Mbak berarti. Apa? Strawberry. Ada yang salah nggak? Strawberry tuh enak banget ya. Strawberry ya. Selesai ya teman-teman. Gamenya kita udah semua toh? Udah. Terus sekarang masih tiga. Sekarang nggak mau tahu harus menyebutkan cara mencegahnya tadi udah ya. Mencegahnya udah. Sekarang Dek Safira, kamu mintanya nggak ke Sela atau mintanya ke Dila? Ke Dila atau Dila mintanya ke Sela atau Sela mintanya ke ini atau ini? Pertanyaan juga. Iya, yes. Nggak boleh dong, harus membentak. Lama kayak enak ya. Iya, Safira kau? Ke siapa? Ke Fadila. Yuk, apa? Siapa teman kelasmu yang terakhir kamu? Ya, siapa teman Dila? Ikutin sendiri. Oke, Senang tak Sela. Sela, terus Di kelas di kelas kamu boleh. Oh, di kelas kamu juga, di kelas kamu. Ya. Satrio, Denis. Contohnya kalau Sela gimana Bunda Amin ya kan? Ya, nggak apa-apa. Tapi kalau kotor tetep belum apa-apa biasa kayak gitu. Benarnya ya, terus Satrio. Ayo, iki buka loh ini loh. Ayo, Satrio gimana? Pas kalian kita Denis. Oh, bukan ini dia selesai berarti nggak boleh gitu dia Satria di Sela juga nggak boleh membentak ya. Minta maaf sekarang, minta maaf dulu, minta maaf ya gitu, minta maaf ya, minta maaf. Oke, sekarang masih di Sela ya. Satu tok toh. Cik Sela punya dendam nggak sama temennya kelas kamu? Nggak punya dendam. Jujur, punya dendam nggak? Beneran? Di sini nggak di sini aja. Sama ini kali ini berini. Meskipun kemarin ada yang nyinggung atau siapapun entah di kelas atau di sini, udah bikin kamu dendam atau sakit hati ada nggak? Beneran? Fix? Nggak punya dendam? Ini teman-teman kamu saksinya. Beneran ya? Kalau kamu mau berubah jadi lebih baik nggak? Mau berubah jadi lebih baik nggak? Kalau kamu jadi lebih baik, pasti teman-teman kalian suka sama kalian. Setuju deh sama dia, setuju nggak? Tapi kalau kamu nggak berubah, pasti mereka tetap kayak bakal kayak gimana kamu sekarang. Ya nggak? Ya kan? Gimana kalau jadi kamu, apakah kamu siap untuk berubah jadi lebih baik dengan cara pelan-pelan? Iya, kalau dari kamu sendiri toh orang bukan salah kamu. Gimana siap jadi lebih baik? Oke, siap, siap.
berapa. Intinya kakak terima kasih banyak ke kalian. Oke, sekarang siapa yang bisa menyimpulkan pemahaman baru yang kalian dapat dari BKP pada tema membentak ini? Karena pemahaman baru yang kalian dapat apa? Yang pertama, bisa apa kalian? Tentang membentak. Pemahaman baru yang kalian dapat dari tadi berbahas bareng-bareng. Mendapatkan informasi tentang apa? Kalian harus mencegah apa? Oke, membentak. Terus sekarang perasaan kalian gimana setelah mengikuti BKP ini? Terus apa lagi? Gembira. Terus kalian yang punya masalah itu bisa diselesaikan dengan dengan baik. Kita harus saling memaaf. Oke, terus tindakan kedepannya kalian harus apa? Ya, harus bisa menguasai diri. Yuk sekarang tadi siapa namanya? Dek Aisyah mau menyimpulkan tadi apa dia membentak apa saja yang pertama? Jadi apa kita harus sebutkan enggak? Ada siapa lagi? Ya, terus terus cara mencegah. Menurut kalian yang paling enak dibahas yang mana? Jadi kelima apa dari kemarin? Enggak, jadi 5 kemarin kita kan membentak, maki, mencaci, mengejek, sama menggosip. Yang paling enak yang mana? Oke, ya sekarang ini kesan-kesannya tadi udah senang dan seru gitu kan. Terus ini apa? Pertemuan selanjutnya kita sudah nggak ada ya. Jadi terakhir, terima kasih banyak sudah mengikuti BKP pada pertemuan terakhir ini. Kakak ucapkan terima kasih dan kakak minta maaf apabila punya kesalahan baik yang disengaja maupun tidak disengaja ke kalian. Setelah itu waktunya udah habis 5 menit. Kakak akan menyebarkan evaluasi hasil nanti diisi YD itu terakhir. Oke.